Provinsi Jawa Barat menggelar pemantauan hilal di Tower SMA Tahanas, Kabupaten Subang, Selasa sore. Pantauan hilal dilakukan untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Ya, 1 Syawal akhirnya jatuh pada tanggal 2 Mei teman-teman, dan sekedar just info saja. Kebetulan saya libur H+1 dan H+2. Gak penting juga sih saya cerita ini, tapi yang pasti saya mau ngucapin minal aidin wal faidin buat teman-teman semua yang nonton konten ini. Ya, meskipun pasti pas upload video ini tuh nuansa lebarannya udah selesai gitu kan. Maaf lah ya, ngeditnya tuh terganggu oleh kesibukan. Dan sebenarnya bikin konten ini tuh nggak direncanain sebelumnya juga gitu kan. Jadi pas hari lebaran benar-benar nggak bikin video gitu kan, karena benar-benar emang nggak ke konsepsi awalnya juga. Nah, tapi pas kita pergi ke Pangandaran, oh iya, kita itu ya saya, istri, dan anak saya gitu kan. Saya kepikiran untuk buat mini vlog yang dibalut dengan storytelling. So, welcome to Chapter Curhat. Jadi emang setiap lebaran tuh saya ke Pangandaran teman-teman, karena emang banyak sanak saudara dari istri ada di sana. Jadi ya 60% silaturahmi, 40% liburan. Apalagi anak saya udah mulai mengerti gitu kan, dan tahu soal pantai, dan dia sangat amat antusias. Karena dari pertama bisa jalan gitu kan, anak saya ini udah dikenalin sama pantai sih soalnya. Ya, yang biasanya perjalanan dari rumah ke Pangandaran itu memakan waktu cuma sekitar 1,5 jam lah. Kemarin mau makan waktu 2 jam lebih teman-teman. Barulah kita sampai ke pintu tol masuk pantainya gitu kan, gara-gara macet itu. Nah, sepanjang jalan pas berangkat timbullah ide untuk ngedokumentasiin pas lagi macet-macetnya untuk bahan konten. Tapi karena sayang gitu kan, kita udah susah payah nyalip kendaraan lain terus berhenti hanya untuk videoin, yang ada malah makin lama dong, ya kan? Jadi saya ngambil dokumentasi itu pas udah sampai di dekat pintu tol masuk pantainya gitu kan, sambil rehat sejenak sebelum kita melanjutkan pergi ke rumah saudara waktu itu. Nah, ketika kita udah selesai silaturahmi bareng keluarga di sana, kita mutusin untuk mantai karena my friends alias anak saya sangat antusias ingin mantai. Sore itu kita langsung gas dong ke sana gitu kan. Karena itu kan tuh dan gokilnya teman-teman, ketika kita udah masuk pintu masuk tol pantainya, akses jalan ke sana pun macet juga cuy. Kita butuh sekitaran setengah jam lah untuk bisa sampai di bibir pantai teman-teman. Jadi ini kondisi Pangandaran sekarang, dan penuh banget teman-teman, penuh banget. Penuh banget. Kita nginep di rumah saudara waktu itu. Nah, sebelum kita pulang, pagi itu kita nyempetin dulu lah untuk ke pantai lagi gitu kan. Dan kondisinya tuh kayak gini, masih padat. Malahan makin padat teman-teman. Dan mungkin salah satu alasan yang sangat mendasar yang ngebuat Pangandaran overload pengunjung tuh karena COVID-19 sudah tiada teman-teman. Jadi kan
beberapa tahun ke belakang Pangandaran tuh nggak dibuka ya karena alasan COVID itu tadi. Dan tahun ini dibuka. Ya otomatis dong pengunjung yang haus akan liburan ke Pangandaran menjadi sangat amat tidak terkontrol dan hasilnya membludak parah teman-teman. Tapi sebenarnya tahun kemarin pun pas COVID pun masih ada pengunjung yang bisa masuk. Tapi ya dibatasi pada waktu itu mah. Dan di momen libur lebaran dan cuti bersama tahun ini, pastinya sangat amat dimanfaatkan oleh para wisatawan dari berbagai macam daerah. Bahkan para wisatawan berdatangan dengan kendaraan berplat J, D, hingga B yang mendominasi objek wisata Pantai Pangandaran. Untuk melakukan rekreasi pastinya lah gitu kan. Lalu menurut informasi yang didapat dari beberapa sumber menyebutkan objek wisata di Pangandaran dikunjungi kurang lebih sebanyak hampir 382.000 orang pada tahun ini. Gokil kan teman-teman? Pantai Pangandaran seketika berubah menjadi lautan manusia pada saat itu. Bahkan katanya di akhir pekan pun banyak masyarakat yang menjadikan Pantai Pangandaran ini sebagai lokasi wisata pantai favorit mereka gitu kan. Terlalu berlebihan gak sih kalau saya bilang Pantai Pangandaran itu merupakan apa ya, Bali-nya warga Jawa Barat. Gimana menurut teman-teman? Kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Ya, faktor pertama mungkin bisa dibilang untuk pergi ke Pangandaran itu karena murah ya, tidak harus mengeluarkan biaya yang begitu mahal gitu. Cukup dengan transportasi bus saja atau kendaraan roda 2 sudah bisa ke pantai gitu kan. Selain itu banyak penginapan murah juga dengan berbagai pilihan seperti mulai dari harga yang 150.000 bahkan atau 200.000, bahkan layanan postal dan money changer pun tidak sulit ditemukan di Pangandaran. Suasana pantai Pangandaran juga tak kalah indah teman-teman, karena pantai ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dan menjadi pemisah antara pantai timur dan barat. Di pantai timur, teman-teman dapat menikmati sunset dan berbagai wahana seperti ya banana boat, jet ski, hingga snorkeling, menikmati terumbu karang dan biota laut. Dan sedangkan di pantai barat gitu kan, teman-teman dapat menikmati sunrise dan bermain pasir gitu kan, berenang di sana, bermain bola ataupun hanya sekedar berjemur, jalan-jalan gitu kan. Teman-teman juga dapat menaiki perahu untuk menuju Pasir Putih dan cagar alam teman-teman. Di Pasir Putih ini teman-teman akan disuguhkan dengan pemandangan alam nan hijau, deburan ombak, dan bisa melihat langsung bekas kapal nelayan yang ditenggelamkan oleh Bu Susi dulu sewaktu masih menjabat sebagai menteri gitu kan. Waktu itu kita pun memilih Pasir Putih untuk sekedar santai di sana teman-teman. Main pasir Bill? Mana ada Uma, lihat ini mah cangkangnya ya. Dia perahu dia. Ketang perahu nggak? Ketang perahu nggak? Oh ketang aja sama lagi. Biji 1, 2, 3, ada berapa?
tadi itu pas berenang kumaha tadi gitu kacana gitu nya. Bapak kacana teh nya. Motivasi itu mah. Bang, babagi nanti tadi itu yang kecil itu. Oh, mana bisa terbuat itu? Mana gatel. Oh iya itu tolong gatel terkena motornya Mama macam mengerti ya. Dulu ambil tadi cing torojona maju wae itu iya. Soalnya ningali itu anu budak itu tinggal itu budak itu cuma pelampung letik-letik tuh. Tadi kan ambil itunya dede itunya berenang ya. Sama mama. Ya, sehabis mantai kita memutuskan untuk pamitan ke sanak saudara di sana dan selepas asar kita pun pulang. Tebak apa yang terjadi teman-teman? Kondisi macet teman-teman. Makin parah pokoknya karena dua arah gitu kan macetnya, datang ke Pangandaran dan harus pulang gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ya ngisi bensin dulu sambil istirahat sejenak. Dan tak lama kemudian hujan pun turun teman-teman. Hujan dia? Gimana, capek nggak? Ambil capek. Gatel. Apa yang gatel? Hah? Apanya yang gatel? Hah? Perut yang gatel? Perutnya yang gatel? Perut yang gatel? Hujannya Bil ya? Di mana ini Bil? Di pom ya? Iya Bil, di pom. Tuh. Macetnya Bil ya? Aduh. Gatel ini gatel. Gatel. Jadi macet teman-teman, macet. Wah ini hujan gede Bil. Aduh. Macet. So segitu aja konten kali ini. Semoga kalian terhibur dengan apa yang disajikan di dalam video ini. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, kalian subscribe juga channel ini. Jangan lupa nyalain notifikasinya juga, share ke teman-teman kalian semua. Thanks for watching dan sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.